Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang budiman. Di video kali ini, kita analisis sosok Gibran menurut Oke Madasari VX. Di view kita simak saja guys. Menarik Mbak Oki ya, tiba-tiba Gibran ini sepertinya mempertontonkan sesuatu yang tidak wajar menurut ukuran saya. Kenapa? Ada hal-hal yang sudah diperingati. Ya, tata cara di debat itu misalnya nggak boleh keluar dari podium. Toh dia tetap keluar dari podium dan tidak ditegur oleh moderator. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan istilah atau singkatan, tetap dia menggunakan istilah. Yang ingin saya tanyakan Mbak Oki, apakah yang dilakukan Gibran ini sebenarnya ingin menutupi kelemahannya bahwa dia termasuk orang yang cukup goblok? Ya, mungkin itu juga, dan Bang Abraham yang bilang dia termasuk goblok gitu. Tapi kalau dari saya pertama-tama akan melihat debat itu kan sebenarnya ruang adu gagasan. Dia bisa kita lihat sebagai ruang terhormat untuk adu intelektualitas. Nah, apa yang dilakukan Gibran itu dengan segala gesturnya, dengan apa yang dia katakan, bagi saya adalah bentuk dia tidak menghargai intelektualitas, dia tidak menghargai forum debat KPU, dan dia tidak menghargai kesempatan publik untuk mendapatkan gambaran gagasan dari masing-masing cawapres. Dia anggap itu tidak terlalu penting, dan dia perlakukan itu dengan gayanya yang penuh gimmick, disrespectful. Dia sama sekali tidak menghargai semua itu. Kalau dalam bahasa orang kita nih, tetangga-tetangga kita, songong lah dikit-dikit. Jadi ini songong anak pejabat? Ini, saya pikir kalau Gibran bukan anak seorang presiden, dia tidak akan berani melakukan itu. Jadi memang kesongongan itu terbentuk dari situasi latar belakang yang dia miliki. Dia merasa dia punya kekuasaan, dia merasa punya backup yang bisa melindungi dia. Dia merasa punya privilege ya sebagai anak presiden. Dan dia maju pun karena privilege. Dia berada di ruang debat itu sesungguhnya karena privilege yang dia miliki. Bukan karena kemampuan. Saya tidak pernah melihat itu. Kita sekarang kembali ke sejarahnya dia bisa maju sebagai cawapres. Bagaimana yang terjadi di MK. Ini sudah banyak dibahas di speak up-nya Abraham Samad ini kan. Jadi dia sudah melanggar etika pun menganggap biasa aja. MK kan sudah jelas mengatakan bahwa putusan itu melanggar etik. Nah, artinya kan sebenarnya legitimasi dia itu patut dipertanyakan. Oke, sah secara hukum, tapi kan kita sebagai publik itu tidak melihatnya punya legitimasi untuk berada di panggung debat cawapres itu. Panggung terhormat ya. Nah, lalu kemudian itu mengkonfirmasi apa yang kita takutkan. Memang dia belum layak berada di situ. Kemampuannya, kualitasnya, bagaimana dia mengelola dirinya, mengelola sikapnya, itu tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden. Ada sebagian orang mengatakan, walaupun saya keberatan dengan narasi ini, bahwa Gibran katanya kritis, tegas, jadi jangan di-challenge karena itu perlu bagi anak muda. Tapi saya tidak melihat itu. Definisi kritis itu apa sih? Kalau dari saya kan jelas, kita semua harus punya kemampuan berpikir kritis dan keberanian berpikir kritis. Kritis itu selalu questioning power, mempertanyakan kekuasaan, mempertanyakan otoritas, menyuarakan apa yang kita anggap nggak benar, menyuarakan kebijakan yang kita anggap akan merugikan orang banyak. Itu kritis. Apa yang dilakukan Gibran tidak ada hubungannya dengan kritis itu tadi. Dia kan kita melihat langsung bagaimana yang dia omongin, bagaimana gestur dia. Gimana tuh Bang Abraham? Gini kan, saya tidak melihat jawabannya Profesor Mahfud. Itu kan tidak ada hubungannya dengan kebijakan dan kepentingan publik. Itu semata hanya ditujukan untuk menyerang lawan debatnya. Dan kalau orang tumbuh dalam lingkaran dunia akademik yang memang terbiasa dengan debat, terbiasa dengan adu gagasan, yang seperti itu nggak layak ada, sudah tidak ada dalam ruang lingkup rasionalisasi sebuah ruang debat gitu. Apalagi ini jelas-jelas untuk kepentingan publik gitu. Atau memang mungkin ini semakin terkonfirmasi bahwa Gibran ini kan sebenarnya orang yang tidak pernah ada di dunia akademis. Itu ya, bahwa katanya ijazahnya S1-nya itu bukan S1. Apa ini semakin terkonfirmasi? Katanya semacam kursus aja di luar negeri. Ya, bisa jadi. Lembaga itu ada kan, dan saya tidak akan berkomentar apakah ijazah itu asli atau palsu, itu ruangnya lain. Anggaplah asli. Dia punya ijazahnya itu. Tapi intelektualisme seseorang itu tidak semata ditentukan oleh ijazahnya. Oke, dia lulusan luar negeri gitu kan. Tapi sikap dia tidak mencerminkan seorang
intelektual, seseorang yang terdidik dengan tradisi intelektualisme yang seharusnya ada di level perguruan tinggi. Tidak ada sama sekali. Oke guys, itu tadi analisis seorang pakar komunikasi. Memang guys, sosok Gibran ini memang misterius. Berawal dari pebisnis martabat yang kemudian loncat ke dunia politik atas dorongan ibu dan bapaknya. Biasanya kan seorang tokoh dunia itu dimulai dari rekam jejak mulai dari dia berada di dunia akademis, kemudian merambah di tingkat organisasi dia. Pada akhirnya kami serahkan pada halayak ramai untuk menilai sosok Gibran ini. Oke, sampai di sini dulu.